cita-citanya kalau ditanya mau jadi pembalap dari dulu kan. Sampai sekarang nih. Ngapain? Yuk kuliahin aja kalau harus jaga toko. Itu bener banget. Pokoknya kayak kalau kita dagang tuh beli 5.000 nih, beli goceng, jual ceban cuan goceng. Itu kata-kata turun temurun tuh. Kita jangan taruh semuanya di satu basket, itu prinsip kita banget sih. Jadi kita harus Balik lagi di Posesif, podcast seru dan edukatif. Oke. Posesif kali ini ada new konsep ya, gitu kan. Sekarang waktu dulu tuh saya hostnya, sekarang ditemani oleh co-host dari Idealpreneurs. Halo. Gitu. Karena Posesif kali ini tuh kita kolaborasi sama Idealpreneurs, yaitu khusus untuk para member tampil di sini, menunjukkan brand-brand yang luar biasa, termasuk brand yang satu ini, ya kan, dari Kaila Indonesia. Iya. Oke. So, boleh perkenalkan diri Mas, silakan. Boleh. Oke. Jadi nama saya Ega. Oke. Bisnisnya tuh bisa dibilang ya jualan hijab lah. Iya. Oke, berarti production? Iya, kita produksi sendiri. Produksi sendiri. Jualan sendiri juga. Sendiri juga. Untuk hijab ya. Untuk hijab. Untuk wanita pasti ya. Wanita dong. Mungkin Iya dong. Ini host saya Stanley, ya tadi lupa dikenalin juga, gitu kan. Oke. Dia yang membantu saya untuk kita ngobrol-ngobrol di sini. Siap. Oke, nah lanjut ya. Kaila ini berarti dari di mana? Base-nya itu di mana dia? Kalau sekarang base kita di Jawa Barat, di Bekasi. Di Bekasi. Iya, di planet kita di Bekasi. Planet lain lagi. Iya. Kita base di Bekasi. Di Bekasi. Iya. Oke, dan berarti sudah sejak lama nih. Background-nya tuh gimana nih? Dari kapan sampai sekarang ini bisa sampai stabil dan sebesar itu gimana? Kalau awalnya kita dulu basicnya toko ya, dulu kita sebelum punya online tuh kita toko awalnya. Tapi makin kesini kan makin digempur sama era sosmed. Betul. Akhirnya kita pivot lah ceritanya. Jauh sebelum TikTok Shop tutup nih sekarang nih. Betul. Kita udah pivot duluan waktu itu. Udah pivot duluan. Iya, dari 7 tahun yang lalu kita udah mikirin kayaknya toko makin lama makin sepi kan. Akhirnya dari situ kita pivot, kita coba belajar branding. Oke. Brandingnya tetap yang sama juga namanya? Kalau awalnya iya. Oke. Awalnya kita brandingnya masih tetap harga kayak toko. Oke. Dulu kita jual tuh 100.000 5 dulu. Dulu dapat 5 loh, 100.000 dapat 5 hijab dulu awal-awal. 1.500 ya. Iya, kayak harga bazar kan. Iya, betul. Dulu karena ya kita dulu ilmunya cuma sampai situ kebetulan. Iya. Udah kebiasa ya. Udah kebiasa. Bawa nalurinya. DNA kita kan. Makin murah Makin murah kita pikirnya orang bisa beli banyak. Gitu. Iya. Namun tidak ternyata. Ternyata ya awalnya oke. Tapi makin lama makin ada kompetitor kan yang namanya perang harga. Makin lama makin ada yang lebih murah kan. Betul. Sampai kapan kita mau ngikutin kayak gitu kan? Ya akhirnya pelan-pelan kita mulai masuk ke branding gitu. Nah, kenapa hijab? Dari banyaknya fashion itu kenapa hijab gitu? Apalagi hijab kayaknya persaingannya lumayan tinggi juga ya gitu. Sangat tinggi. Dan sulit untuk dijahit ya menurut gua karena beneran soft banget gitu. Betul. Beda kainnya kan sama yang beda kita pakai ini. Iya, ada teknik khusus sebenarnya buat jahit hijab. Yes. Kalau ditanya kenapa jualan hijab, dulu sebenarnya kita jualan banyak. Oke. Jadi FYI di toko tuh nggak cuma jualan hijab dulu. Oke. Ada jual baju muslim, baju koko, terus daster pun kita jual. Banyak dari sekian banyak produk. Ternyata yang jalan hijab. Mau nggak mau kan kita ngelihat yang jalan ini kenapa harus jual baju muslim gitu kan. Akhirnya kita mengerucut aja, ya udah hijab deh dipilih. Gitu. Jadi musim fashion ya. Iya. Juga ya. Dari dulu memang kita musim fashion, betul. Berarti kalau boleh tahu nih kira-kira gimana cara ngedevelopnya dulu gitu kan si Kaila ini gitu kan, apakah memang dari keluarga apa memang udah lagi gitu? Kalau dulu developnya awal ya memang dari family ya, karena kita basicnya tadi kan aku udah cerita. Betul. Awalnya iya dari keluarga, karena background kita memang dari kecil memang dagang. Dagang ya? Iya emang dagang baju gitu. Dagang berarti ya. Awalnya ya bisa dibilang bisnis turunan lah ya, kita nerusin cuma pakai angle yang berbeda aja. Iya. Gitu.
Berarti gini kok, berarti ini kan kita flashback ke masa kecilnya dulu. Boleh. Berarti kan ngelihat kalau misalkan orang tua tuh dagang gitu ya. Betul. Apa berarti sampai sekarang jadi pengusaha lagi untuk terus itu udah cita-citanya tuh atau gimana? Kalau dibilang cita-cita kayaknya cita-cita bisa berubah ya. Ya, benar-benar. Pertama kali yang Kalau kepikiran dulu- cita-cita dulu apa? Kalau dulu saya malah nggak kepikiran pengen jadi bisnis atau dagang ya. Iya. Kalau dulu tuh kepikiran pengen jadi pembalap sebenarnya. Demen nyepir, trek-trekan atau apa nih? Iya, saya suka banget sama motor kan. Motor ya. Iya, jadi dulu dari SMP SMA tuh suka nge-track dulu. Dulu tangan juga. Makanya tangannya miring nih. Jadi tangan udah nggak bisa lurus nih. Oh gitu. Karena Terus ya. iya dulu Pernah crash juga. keras juga. Kalau tahu Puri, tahu nggak? Puri Kembangan mau Tahu, Puri. tahu. Pinggir tol itu kan tempat Tahu. saya nge-track dulu. Sebelum ada lampu merah ya. Sebelum ada lampu merah. Iya, Lu di betul. situ. Kok dari Bekasi di sini tahu? Iya, karena di situ terkenalnya kan dulu Oh kan. gitu disamperin jadinya. gitu. Iya. Oh. Kayak ini Van, zaman-zaman orang-orang mobil tuh gaulnya tuh di asaf-asaf. Oh, Nah, Asia Afrika. Asia Afrika. Iya. Kan gaulnya ya Di puri-puri Puri itu. itu. Kalau kita dulu anak drag race mainnya di Puri. Oh, dulu masih ada CNI ya lama. Masih. Bener kan? Sampai sekarang masih. Menongkrong di situ dulu. Iya, nggak tahu ya sekarang masih balap liar apa Oh, nggak tahu. Iya, iya. Kalau dulu memang dulu pengen banget jadi pembalap, suka sama Rossi kan. Oh iya, Pak Rossi ya. Iya. Jadi cita-citanya kalau ditanya mau jadi pembalap dari dulu kan. Sampai sekarang nih. Kalau sekarang betul udah enggak lah. Tapi masih suka nonton balap gitu. Ah iya, masih suka lah. Kalau Karena itu hobi dulu kan. motornya apa? Kok? Dulu macem-macem. Dulu karena kita mainnya drag race nggak 4 tak ya, mainnya 2 tak. Dua tak ya. Iya dulu pernah pakai NSR pernah, Wah. Racing pernah. Racing benar juga. Pernah, tapi yang paling sering dipakai dulu Ninja 150 ya. Ninja sama. Iya, Ninja yang Kips, Super Kips tuh. Oke. Itu enak di drag race dulu. Wah. Jadi kalau kita datang, wah ini ada Pachinko datang nih. Gitu. Iya, ini terkenal dulu Iya kan. iya. Tapi dalam racing tuh nggak berasa kayak takut ya gitu. Iya, Maksudnya makanya. kayak lu bener sih lu pakai helm. Tapi Enggak, bro. sakit juga. Bahkan ya. nggak pakai helm kita. Nggak pakai helm. Nggak pakai helm, namanya balap Oh, liar, iya. iya kan? Kalau pakai helm nggak kelihatan mukanya, nggak keren. Oh, Walaupun iya. anginnya gitu kan maksudnya Iya. motoran ya. Karena gitu. kan treknya nggak banyak ya, Iya, cuma iya. kayak 1 kilo kan. Iya. Drag race tuh cuma lurus doang actually, Iya. nggak ada belok-belok gitu. Gue tuh salut sama pembalap ya. Kalau yang liar-liar itu ya, itu pakai topinya nggak terbang loh. Dibalik dong, Jadi gimana caranya? Oh dibalik ya. dibalik dong. Jadi sering banget lihat yang posisi gini juga, tapi dia ngomong tapi nggak terbang. Itu gimana caranya gitu ya? Dibalik. Soalnya kalau rambutnya panjang kan nanti nutupin mata. Oh, tuh. iya. Jadi kan harus dibalik. Jadi cerita motor nih kita nih. Nggak apa-apa kan waktu kecilnya. Iya. Seru ya. Itu umur berapa berarti kok? Cita. Wah, dulu dari SMP sampai kuliah. SMP ya. Dulu kuliah saya masih tuh. Dulu kan kuliah di daerah ini Kemanggisan ya dulu. Coba bisa. Kan deket ke sana kan. Malah pantes. Jadi masih dulu. Masih. Iya, iya. Sampai kecelakaan terakhir berhenti abis Baru itu. berhenti. Mm-mm. Parah banget berarti waktu itu. Ya nggak parah, cuma ya Kayaknya waktunya buat tobat nih gitu. iya. Jadi waktu itu udah di gips kan, Ya. posisinya udah di gips, udah ya nggak bisa nulis, nggak bisa makan, akhirnya Oh. merenung kan tobat. Kayaknya ini gua harus berhenti gitu kan. Ya udah itu terakhir sih, momen terakhir waktu itu kecelakaan sih. Waktu itu slip coupling, jadi kayak Oh, balik juga dong. balik. Aduh, itu Untung- gede banget ya. Untung Masih ya sama. masih Iya, sekarang kebanyakan kita podcast loh. kebanyakan nggak selamat ya waktu itu, kebetulan selamat aja. Oh, iya iya. Iya, waktu itu slip coupling langsung wah, Oke, nggak kita review aja. Masih nggak speednya berdua? Speednya berapa gitu? speednya di atas 80. Oh, dari sama gue. Iya. Tapi waktu itu udah engine brake, makanya jadi kayak ngesot gitu. Kan slip coupling udah langsung engine brake aja. Kita kalau balapan tuh ya udah tau lah pasti. Kalau ngerem mendadak depan kan langsung mental kan. Iya. Udah engine brake. Jadi dia makin lama makin berhenti kan. Iya, iya. Tapi tetap mental juga. Oh, makanya dari situ mungkin belum di sana jalur prestasinya gitu ya. Iya, kalau dulu sih Bonyok bilang udah jadi pembalap sekalian Oh, gitu iya. kan. Jadi jangan balap-balap nggak jelas. Iya. Kalau mau jadi pembalap gua Visual. sekolahin gitu Iya. jadi pembalap gitu Iya. kan. Oh, berarti walaupun dari
dari waktu kecil kan Gojek udah udah jadi pengusaha, dia nggak minta untuk udah nurusin ini aja gitu kan. Kalau itu setiap orang tua pasti punya harapan seperti itu. Oke. Iya disuruh sih. Tapi ya kita kan selalu bilang ngapain yuk kuliahin AI kalau harus jaga toko. Itu bener banget. Basically kita pasti gitu ya Stan ya. Relate banget. Stanley pasti gitu juga. Apa ibarat kita sipit mentok nih. Kayak kalau bisa itu bukan kalau bisa. Itu harus kudu. Iya. Kalau bisa tuh sama dengan harus ya. Harus. Dan mereka tuh pintarnya mengiming-iming kalau bisa itu tuh apa ya maksudnya? Betul. Kayak sandiwaranya pintar lah menurut gue. Iya, kalau sayang papi, ayo. Kan gitu kan. Atau mungkin karena memang dia nge-build bisa sampai sekarang tuh sebenarnya emang harusnya ditujukan ke kalian semua gitu ya. Iya, harapan orang tua pasti gitu dong. Ya. Daripada orang lain mendingan sama lu semua. Iya, gitu. betul. Jadi makanya banyak banget yang bisnis turunan ke anak-anaknya. Pasti. Gitu, ya, oke. Nah, balik berarti dari kuliah berarti sempat kerja di mana mungkin kok atau sempat? Gua enggak. Karena kalau langsung bisnis kan kayaknya nggak cukup lah ya ilmunya ya. Sempat kerja dulu lumayan lama juga kerja. Jadi dulu sempat kerja sambil bazar. Kerja bazar. Jadi pagi masuk jam 8 kerja, ada jam istirahat, ngontrol bazar, balik lagi. Jadi saya dulu kerja bazar gitu. Jadi nggak langsung bisnis langsung gitu enggak. Karena ya sambil ngelatih juga gitu. Iya, karena mungkin di lapangan itu ilmunya beda ya. Kalau kita belajar kuliah kan kita dapat teori ya. Begitu sampai di lapangan mungkin teori kepake cuma 5-10%. Betul. Karena kalau di lapangan tuh actually paling ngefek itu di negosiasi kita ya Stan ya. Betul. Jadi kayak meyakinkan orang. Iya. Kalau kita belajar kuliah diajarin ilmu 4P itu kan ilmu basic ya. Pada saat kita turun ke lapangan soft skill lebih dibutuhin ketimbang hard skill. Teori itu aja gitu. Iya. Betul. Mungkin kita jago nih secara technical hard skill, tapi begitu turun ke lapangan nggak bisa nego. Percuma nggak bisa bisnis. Benar. Karena basically dagang itu nego kan. Iya benar sih. Iya. Antara supply dan demand-nya harus sesuai nggak gitu kan. Lu dulu sempat terima bajar-bajar gitu juga? Nah, kalau misalkan zaman gua dulu nih, karena gua graduate-nya tahun 2015, zaman gua tuh sepi menurut gua ya. Bro Fando, kalau misalkan mungkin kita bisa tanya sama si Ko Ega kayak apa? Ibarat tuh 2015-2016 tuh tekstil tuh mulai slowing down. Santai banget. Mulai nyantai betul. Gua pun sendiri tadi kalau misalkan kita cerita, gue yang baru balik ke Indonesia dari kuliah, gue bantu bokap gue ngapain ya? Diem nih. Kalau dia mungkin tahu, Bro Fando mungkin pernah dengar pasar pagi gak sih? Iya pernah. Yang di mana? Minggu gitu ya kan? Enggak, pasar pagi tuh kayak Tanah Abang. Tempat. Iya. Kayak ada satu pasar pagi ya mirip Tanah Abang lah ya. Kayak gue kesana ditemenin sama si babe gue. Kita jalan-jalan kikuk-kikuk berapa ratus kilo ke toko-toko gedor-gedor kayak. Koci mau gue celananya. Oh gitu. Dan itu beneran zero sales guys. Beneran zero sales itu gue 2 jam tuh keliling-keliling doang. Gak ada. Semuanya nggak ada bos, sorry nih sepi banget gitu. Dan beneran even ya cobalah kok kayak ambil 1 dus gitu, 1 bal ibarat gitu kan. Kayak beneran nol guys gitu. Wow, strugglingnya berasa juga ya. Itu 2016. Itu udah masuk gempuran e-commerce ya. Gempuran e-commerce baru udah masuk. Mulai ya. Ketika mereka e-commerce itu gue bilang sama Bro Fando, pas e-commerce sebelum terkenal dan se-booming itu, mereka kasih RM gampang kok. Iya betul. Belum PM aja, belum pro merchant ibarat gitu ya. Ini kasih ini. Gila, asisten lu banyak banget padahal produk lu aja belum ada yang kejual gitu loh. Betul. Mereka janji manis di awal ya. Mohon maaf ya, tapi bukan janji manis di awal, tapi temen gue yang sukses di e-commerce sampai sekarang tuh beneran di-maintain gue. Walaupun RM-nya udah rada-rada mungkin slow ya. Karena kan terlalu banyak. Udah masih banyak banget. Kalau zaman dulu mah, wah gila lu. Kampanye bos. Udah gini-gini iya bos. Kan? Lagi kampanye ngasih janji dulu dong. Iya.
Berarti keluarga ini sempat melewati fase yang tadi juga yang Stanley. Sempat, karena dari awal kita nggak langsung ke online dong, Ya, nggak punya ilmunya. Kita ilmunya cuman taunya ilmu dagang udah, ya kan. Simpelnya kayak kalau kita dagang tuh beli 5.000 nih, beli goceng, jual ceban cuan goceng, itu kata-kata turun temurun tuh, itu udah basic banget. Udah lu simpelnya mau dagang, beli di sini goceng, jual di sini ceban, cuan lu goceng, udah dagang kan, gitu kan. Yang penting nggak boleh ada orang yang cut lu. Iya. Udah gitu doang. Iya, yang penting dijaga nih distribusinya kan. Kalau orang nego lebih murah, turunin seceng, turunin lagi sampai nanti mentok-mentoknya digopek nih. Digopek itu batasnya berarti. Batasnya. Ya kalau kita dulu dagang taunya gitu. Makanya jadi awal-awal ya basicnya dagang ya udah masuknya bazar, tapi mesti tahu market juga ya Stan ya. Misalnya harga barang kita 100.000 5, kita harus mapping tuh di Jakarta mana yang bisa makan barang kita. Jangan harga 100.000 5 jualnya di Pondok Indah kan, beda target market, bos. Mungkin Jaktim lebih cocok. Nah, Jakut mungkin enggak juga. Jakut enggak masuk. Sedikit mustahil. Oh ya, Jakut kan mungkin. Tapi masuk sih, tapi yang agak ke pinggiran sedikit. Tapi kalau aku setuju dengan Stanley tadi, Jaktim tuh market paling gede ngambil. Oh ya, kalau untuk hijab ini berarti. Iya. Oke. Kalau ngomongin hijab paling gede itu Jaktim, kedua Jaksel, ketiga Jakbar. Jakut dikit banget. Oh, Jawa tidak banget. Itu guys daging-dagingnya didengarkan. Untuk yang ingin mencoba ya. Lihat dari bayangannya ya, betul ya. Nah, iya. Ketika lagi banyak nih tantangannya, lagi struggle-nya, itu tuh motivasinya dari mana kok? Biar bisa up lagi gitu loh. Ini nih pasti menarik nih. Kan harus ada motivasi diri ya, selain cuan atau emang tetap harus hidup, pasti kan ada motivasi lebih lagi gitu. Kira-kira dari mana? Kalau dulu motivasinya ya mau beli motor ya kayaknya. Kalau dulu motivasinya ya pengen harus cuan dan harus mandiri aja. Dulu motivasi kita kan nggak ada macam-macam. Kita dulu cuma pengen bisa mandiri, nggak tergantung sama orang tua. Motivasinya kita cuma itu doang. Kita nggak ngelihat kiri kanan nggak. Pengennya mandiri, udah simpel gitu doang sih. Kita orang sipit gampang ya bos. Iya sih, nggak karena jujur capek. Maksudnya tinggal serumah setiap hari boleh gak sih gue mau jauh dari lo dikit enggak bener untuk dapat hidup gue beneran hidup gue bukan mau durhaka bukan tapi kita pengen punya mandiri aja, pengen mandiri, independen, pengen punya room sendiri gitu kan. Jadi motivasinya kenapa terus bisnis ya pengen mandiri aja dan suatu saat kita bisa bantu orang tua kita juga kan. Benar. Jadi ya harapannya lebih tinggi lagi gitu. Lebih tinggi lagi gitu kan. Itu aja udah. Awal-awal itu motivasinya. Kalau sekarang udah beda lagi. Waduh. Boleh dong di-spill lagi dong. Apa nih? Kalau awal-awal kan motivasinya mikirin diri sendiri kan. Kalau sekarang kita udah nggak pikirin diri kita sendiri lagi. Kita udah pikirin customer yang beli kita gimana. Kita pikirin orang yang kerja sama kita gimana. Jadi motivasinya sekarang udah bukan mikirin diri sendiri lagi nih. Jadi mikirnya udah lebih luas. Ya. Kalau dulu awal-awal kan. Karena cuma kita doang mungkin lagi. Iya, dulu nggak punya karyawan. Iya, sekarang udah banyak lagi. Iya, mungkin nanti boleh ditampilin tuh videonya saya lagi ngepost. Dulu nggak punya karyawan karena taunya ya dagang sendiri kan. Punya karyawan pun dulu freelance cuman buat jaga bazar doang. Dibayar pada saat dia jaga bazar. Kalau dia nggak jaga bazar, kita nggak punya karyawan. Jadi semuanya independen sendiri. Makanya tadi kalau ditanya mimpinya kenapa ya pengen mandiri aja. Self employed kan. Tapi begitu punya satu karyawan, punya dua, punya tiga, jadi pola pikirnya makin lama makin beda. Jadi mikir, kasihan ya dia udah ikut kita 2 tahun nih, masa gajinya nggak naik. Sedangkan dia menggantungkan hidupnya sama kita dong. Jadi kita sebagai business owner kan mikirnya udah banyak. Jadi motivasinya udah nggak ada lagi. Udah lebih ke sosial ya. Iya. Ibarat tanggung jawabnya nih, ibarat bener yang kayak podcast tadi kita juga buat punya uang itu bagus, tapi uang itu yang menjadi saran untuk membantu orang lain. Betul, setuju. Setuju. Berarti balik lagi
motivasinya dari awal sampai sekarang tuh pasti akan berubah terus ya, tergantung dari situasinya. Benar. Tergantung dari situasi. Intinya ya tetap kita selalu punya motivasi dong. Harus. Semangat dan motivasi tetap ada. Ya, betul. Nah, terus lanjut nih, kan pasti di dunia kayak gini kan pasti ada up and down-nya gitu. Apalagi sekarang fashion gitu. Fashion kemarin tuh lagi hectic banget terkait masalah TikTok gitu. TikTok itu yang ditutup itu loh. Ya, ini menarik nih kalau kita bahas ya. Itu kemarin ada pengaruh nggak di situ? Kalau dibilang pengaruh, mungkin banyak yang terpengaruh ya. Tapi kalau di saya pribadi nggak terlalu terpengaruh. Karena kita pendekatannya agak sedikit berbeda. Betul. Yang terpengaruh itu yang terbiasa dengan subsidi. Oh ya. Iya. Jadi kenapa orang mau pakai platform yang hitam itu ya, TikTok ya kita sebut aja ya. Nanti disponsorin nih sama TikTok. Semoga. Iya. Jadi yang mau TikTok itu kan lagi ibaratnya lagi customer acquisition ya. Betul. Jadi kalau kita ingat Shopee dan kawan-kawan tadi awal lagi kampanye ya. Betul. Lagi fase yang kita nggak menyalahkan namanya kita kampanye jual janji manis dong, kasih yang bagus-bagus. Kalau nggak dipilih bos. Nah, TikTok lagi ada di fase itu. Jadi banyak yang tiba-tiba jadi pengusaha, lagi coba-coba jadi affiliate atau apa. Itu kan lagi memanfaatkan momentum sebenarnya. Mereka lagi ride the wave. Pada saat wave-nya lagi tinggi, tiba-tiba dia take down. Dia nggak punya strategi macam-macam. Nggak ada Shopee, nggak punya ini, nggak bikin brand. Maksudnya nggak bikin community, nggak bikin apa. Jadi langsung kaget gitu. Betul. Jadi itu aja bedanya. Makanya kalau kita bilang kita jangan taruh semuanya di satu basket, itu prinsip kita banget sih. Jadi kita harus macam-macam gitu. Harus tetap ada keranjang yang lainnya lagi. Kalau anak sekarang bilang harus omni channel. Benar. Memang harus gitu sih, karena banyak. Maksudnya gini kan, platformnya kan banyak banget ya. Sayang aja kalau nggak dimanfaatin. Banyak. Jadi tiap platform itu sebenarnya strategi dan cara mainnya juga beda. Beda-beda ya. Kita kuning, orange sama hijau pun beda-beda. Kalau hijau itu lebih banyak pasti cowok-cowok kayak kita. Kita malas belanja di orange karena secara UI UX orange kebanyakan promo. Barusan dipagi gue itu banget yang beneran tadi diskusin sama si Bro Fando. Gue nanya kan ke dia, Dok, lu tuh kalau belanja di mana bro? Pasti hijau lah. Kenapa bro? Tas dulu bro. Iya sama hijau. Nah terus pas gue nanya, kenapa dok? Nggak ribet bro. Bener bro, nggak ribet karena kelihatan produknya sama harganya. Bener kan? Bener. Betul. Kalau si orange sama satu lagi yang rada warna-warni itu menurut gue sama Fando banyak apa ya, foto-fotonya bagus-bagus. Tapi kok harganya sama itu rada kompleks ya. Udah pakai yang paling simpel aja. Nah, beda sama ibu-ibu yang gue lihat di si Kayla ini nyari promo, bukan promo doang bos, toko lu bagus banget menurut gue. Karena rapi kan. Mereka tuh melihat kayak kayaknya lucu ya. Itu bagian dari strategi bro. Itu kalau lu lihat toko gue di Shopee, kenapa bikinnya begitu? Karena supaya pada saat traffic masuk ke sana dia udah tahu dia mau beli apa. Betul. Kan pada saat kita promosiin barang kita di platform manapun, mau IG, mau TikTok, mau apa, kan orang jadi dapat awareness tentang barangnya dong. Iya, ibaratnya kayak toko offline aja. Lu dapat berita ini begitu masuk toko lu nggak ready, lu nggak ada katalog, nggak ada apa, bingung dia mau beli apa. Dia kan nggak mungkin tanya, kalau di toko enak, mau beli ini yang ada di depan tadi yang dipromosiin kan. Kita kan toko online, jadi katalog itu kuncinya. Kalau menurut saya gitu. Betul. Serapi itu ya. Visual tuh ngaruh banget. Karena kalau itu nggak pas, ya itu tadi bedanya itu aja sebenarnya. Kalau dibolak-balik konsep jualannya tetap sama, cuma caranya aja yang beda. Betul. Itu aja. Jadi kalau orang bilang susah nggak sih jualan online, jangan dibilang susah bos. Kita udah jualan di Tanah Abang dari kapan, bisa-bisa aja kan. Kenapa pindah ke online nggak bisa? Karena caranya doang yang beda. Belum ketemu kliknya kayaknya ya. Betul. Karena mungkin sesuatu hal yang baru, mungkin kaget juga kali ya. Takut ya. Takut juga. Menurutku takut sih ya bro. Sama mindset aja sih. Kalau kita pedagang tuh sistemnya kayak warteg. Buka hari ini harus untung hari ini. Harusnya kan nggak gitu kan. Iya kan. Kalau kita bikin brand, buka hari ini belum tentu untung hari ini. Iya coba perusahaan masih banyak yang EBITDA-nya nggak hijau, tapi tetap jalan sampai sekarang. Bangun brand mirip-mirip kayak gitu. Tapi kita kayaknya nih guys boleh ngebahas soal gimana Koega ini tuh bener-bener ngebangun brandnya yang tadi lu sempat mention nih kok. Boleh. Biar anak ide tuh punya mental yang kuat gitu kayak Koko gitu. Boleh.
Ya pertama satu ya, fundamental itu penting banget. Bangun bisnis sama bangun brand itu beda. Beda lagi. Journey-nya mungkin sama, tapi beda. Kalau bangun bisnis kita fokusin apa? Cash flow. Iya. Cuan pasti. Cash flow. Bukan hari ini, untung hari ini. Jantung. Iya. Kalau bangun brand, ya cash flow juga penting. Tapi kita harus tahu season kalau main brand itu. Oh iya. Iya. Kayak kalau di dunia tuh ada berapa season sih? Ada 4 season lah ya. Kalau di Indo ada 2 season. Bisnis juga punya season. Jadi kalau bangun brand kita harus tahu seasonnya. Mau dijelasin? Nah, boleh. Lama nanti lagi. Nanti ya. Bisnis itu kan tergantung dengan bisnisnya juga dong. Seasonnya dia kapan up-nya, kapan down-nya gitu kan. Properti sama fashion beda. Betul. Karena kita basicnya fashion, kita ngomongin season fashion aja lah ya. Simpel aja ya. Biar pada tahu nih. Jadi kita bangun brand, kita harus tahu seasonnya. Kapan seasonnya kita lagi bakar duit, kapan seasonnya kita tarik lagi uangnya balik. Ibaratnya kalau Lebaran kapan tahun depan? Maret, April. Maret, April. Situ yang lebih paham. Oke. Maret. Kita setuju ya Stan ya. Kalau mau Lebaran, omset pasti bagus lah. Oke, kita sepakat ya, salaman dulu nih. No slack. Karena ini udah valid kita main tekstil. Biasanya Lebaran omset itu bisa naik 3 kali, 4 kali, 5 kali lebih gede. Besar. Berarti dari itu udah produksi udah mulai kencang sebelum itu dong. Benar. Jadi kita tahu seasonnya kan. Ini mau Lebaran nih. Berarti seasonnya sebelum Lebaran, siapin barangnya dari sisi bisnis dulu nih. Siapin barangnya, cash flow-nya, stok segala macam. Terus dari sisi marketingnya siapin pelurunya, campaign-nya untuk menuju ke sana. Panennya nanti pada saat season Lebaran tadi. Tapi disiapin dari jauh-jauh hari dong. Jadi kita mesti paham season sebenarnya kalau bangun brand itu. Kalau nggak paham seasonnya, jadi bakar budgetnya sia-sia gitu kan. Nggak efisien. Jangan di fashion produksi malah di bulan-bulan Lebaran gitu. Itu nggak bakal susah sih. Kayak menurut gua kalau gua boleh kasih contekan, kita di dunia fashion itu bener kan tadi kan bulan 3 bulan 4 kan. Kita nih udah di penghujung nih. Ini ibarat udah peluru-peluru terakhir nih. Udah kayak aduh gua ngokang. Aduh bensin udah tinggal dikit nih. Ya pas lah ya harusnya. Ya cuma bisa berharap gitu doang. Intinya harus tahu season. Kapan kita bakar uang, kapan kita ambil profit. Bakar uang sedikit lagi yang ditambahin. Jadi bakar uang kan kita kan dapat traffic, dapat attention, dapat leads ibaratnya kalau kita orang marketing. Jadi kan targetnya bakar uang tuh bukan sales tapi dapat attention, traffic dan leads tadi. Nanti orang sales yang bakal closingin itu. Jadi jangan disamain nih. Karena marketing sama sales tuh beda fungsinya. Harus tahu. Jadi intinya bangun brand gampang aja deh. Kalau kita ngomongin bangun brand susah gampang bangun brand. Contohnya kayak lu di toko aja, misalnya Cost Stanley. Dia ngelayaninnya ramah. Orang inget nggak sama Cost Stanley? Kalau dia ngelayanin nggak ramah, ambil di situ. Nggak bakal inget, tapi inget yang jeleknya, impressionnya jelek. Segampang itu aja. Kita ramah sama customer segala macam itu kan bagian dari bangun brand juga. Kenapa mau beli di toko Cost Stanley? Ya enak sama dia dilayanin, harga murah, kompetitif gitu kan. Terus di chat juga balasnya cepat. Di misalnya komplain dilayaninnya cepat, itu kan orang dapat impresi bagus. Jadi jangan sampai bikin impresi jelek, udah gitu aja, simpel itu aja. Berarti dia mau dikenal sebagai orang yang baik atau buruk kan dari diri sendiri. Begitu brand juga gitu sama. Berarti ngebentuk brand dengan baik juga bukan berarti gampang juga ya kan? Komplain apa yang kita bahas itu kan bukan berarti tidak dengan masalah gitu kan? Pasti selalu ada masalah. Nggak pernah nggak ada masalah, pasti ada. Betul. Berarti kan cara nanggepinnya gimana nih masalah ini gitu kan? Nah itu juga mungkin yang perlu diiniin lagi ya. Betul. Komunikasi sih penting banget. Betul. Kan orang kalau dikomunikasi ngomong baik-baik, responnya akan beda. Betul. Ketimbang kalau dibalasnya jutek, dia bakal lebih galak lagi. Betul. Apalagi kalau cuma WhatsApp ya. Karena kita kalau pakai emot nggak ada ekspresi, betul. Intonasi suara ya. Betul. Jadi harus jago CS. Aduh, kalau ini kita udah di penghujung nih, udah mau 30 menit juga. Nggak kerasa ya? Enggak, kayaknya baru 10 menit. Makanya nggak kerasa ya. Udah digetok-getok tadi sama videographer tadi. Nah, the last question gitu. Boleh. Kan. The pertanyaan pamungkas kita nih. Siap. Yang kita tanyakan di setiap akhir sesi. Arti kebahagiaan bagi Ko Ega itu apa? Kalau arti kebahagiaan ya.
Kalau buat aku sendiri bahagia itu bikin orang lain bahagia juga. Oke, betul. Bikin orang lain bisa thank you sama kita. Ya, itu bahagia. Jujur aja, kalau misalnya kita mau cari uang sebanyak apapun, ya nikmatnya segitu-gitu aja. Betul. Tapi kalau misalnya kita bantu orang, misalnya thank you bro, kan kita kan punya kepuasan sendiri dapat thank you dari orang. Jadi kalau buat saya pribadi, bahagia itu ya kita bahagiain orang lain juga. Kita bermanfaat buat orang lain. Betul. Sampai orang lain itu thank you sama kita. Kayak di balik kata thank you itu ada doa yang tersirat kita ya. Iya. Berkah ya. Berkahnya gitu. Betul. Nah, itu yang luar biasa sih. Iya, simpel aja. Iya, betul. Itu bahagia buat saya itu sih. Oke, menarik. Sama ya, kita juga kurang lebih kayak gitu ya. Iya. Tadi juga Evan yang narasumber pertama juga bilang hal yang sama ya. Sekitar kita udah baik, kita mesti kita udah berapa baik untuk orang lain dan bermanfaat, itu udah anugerah banget, udah bahagia banget. Betul. Oke, ini waktu terbatas, jadi kita sudah harus tutup podcast ini. Terima kasih. Boleh gua rangkum? Oh boleh, silakan. Iya. Boleh. Jadi kalau yang gua rangkum untuk para sahabat ide itu, ini ada beberapa poin penting menurut gua yang kita belajar dari Koega itu. Nomor satu itu tuh build your own brand. Itu penting banget. Biar kalau misalkan kita itu yang nggak jadi ngecek Tanah Abang atau yang lainnya aja lah. Yang ibarat kalau misalkan kita bakar-bakaran harga, turun-turunin harga, buat apa? Gunanya itu. Dan yang kedua, belajar buat konsistensi. Karena ngebangun brand itu sangat sulit. Betul. Walaupun karena Koega udah ngerti caranya, dia bilang mudah-mudah aja. Tapi pasti nggak mudah. Dan gue percaya akan hal itu. Dan yang ketiga itu, yang tadi baik lagi ya, kita itu harus, mungkin awalnya kita itu pengen selalu mandiri dan mendapatkan kesenangan sendiri ya, untuk jadi mandiri dan segala macam. Tapi ketika kita udah dapet berkatnya dan hikmatnya, ya kita pasti pengen ngebantu orang lain. Ini keren banget, ini hebat menurut banget. Gua itu yang bisa kita aplikasiin ya, gitu loh. Sebagai semua pembisnis muda gitu loh. Betul. Kita kan remaja-remaja yang produktif banget nih. Benar. Benar. Itu doang sih guys. Oke. Keren banget podcast kali ini gitu kan, luar biasa summary-nya ya. Kuat banget. Langsung dibuat sama dia coba. Iya. Harus dengan analogi dong. Oke. Langsung dapat poin-poinnya. Terima kasih. Sama-sama. Thank you banget sudah datang di sini. Ngomongnya kamsiah. Oh iya, kamsiah berat. Kamsiah berat. Mungkin mau promosi untuk kayanya? Silakan follow Instagram atau boleh di follow Instagramnya di kailahijab.id, nanti ada di sini ya. Siap yang edit. Boleh. Oke, thank you untuk pendengar Possessive kali ini dan entrepreneur ya, ex-entrepreneur, Possessive ex-entrepreneurs gitu kan, sehingga sudah ada ruang untuk para pengusaha muda ini untuk berbagi ya kan, apalagi kita masuk ke dalam dulu masa kecilnya kayak gimana ya. Oke, jangan lupa untuk follow juga Instagram Seto Consultant dan subscribe untuk YouTube-nya juga, dan jangan lupa di like dan share kalau ini bermanfaat. Bye bye, sampai ketemu di next. See you. Bye bye, see you.